Hepatitis akut misterius tiba-tiba menginfeksi banyak anak di dunia. WHO menyatakan kejadian luar biasa pada kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak di benua Eropa, Amerika, dan Asia. Halo sahabat sehat Panti Rapi, jumpa lagi dengan saya Jody Visnu. Senang sekali bisa menyapa Anda dalam program podcast Panti Rapi. Podcast saat ini adalah podcast khusus karena kita akan membahas tentang kasus hepatitis misterius yang sedang dibicarakan di Indonesia, atau bahasa kedokteran kita sebut sebagai hepatitis akut bergejala berat, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah acute severe hepatitis of unknown origin. Hari ini bersama dengan saya, seorang dokter spesialis anak di Rumah Sakit Panti Rapi. Kita sambut Dokter Ratna. Apa kabar dokter? Baik. Sehat? Sehat. Selamat datang di Gedung Carolus lantai 2 studio podcast kita ini. Ya, ini kayaknya baru pertama kali kita ngundang Dokter Ratna di sini. Oke. Jadi sahabat sehat Panti Rapi, saya kenal dengan Dokter Ratna awal 13 tahun yang lalu, zaman masih koas. Lalu sekarang bareng di sini karena kita mau membahas tentang kasus hepatitis misterius gitu. Jadi Dokter Ratna, yang akan kita bahas hari ini, saya ada beberapa pertanyaan yang didapatkan dari teman-teman di lapangan, dari sahabat sehat Panti Rapi yang juga bertanya-tanya ke kita semua. Kita akan reveal hari ini dengan Dokter Ratna. Dokter, mohon dijelaskan apa itu hepatitis dan mengapa saat ini menjadi heboh kasusnya? Ya. Ini memang lagi menjadi heboh setelah COVID mereda. Kita dihebohkan oleh hepatitis. Nah, ini hepatitis itu apa? Hepatitis itu penyakit yang radang yang berada di peradangan di hepar. Di hepar, Ya, di liver ya dok ya, di liver, di hati, di hatinya. Ya. Nah, peradangan itu bisa disebabkan oleh infeksi dan yang bukan infeksi, seperti alkohol dan toksik obat-obatan toksik lainnya. Begitu. Nah, ini kenapa misterius? Nah, ini penyebabnya belum tahu. Itu menjadi misterius karena ini penyebabnya apa sih? Dan kok sudah ada di Indonesia sudah ada 3 yang meninggal. Itu udah terjadi. Jadi karena masih penyebabnya masih belum diketahui ya dok ya. Iya. Kan? Jadi sahabat sehat Panti Rapi, podcast kami ini hari ini take per tanggal 6 Mei tahun 2022. Jadi per hari ini memang penyebab masih belum diketahui ya dok ya. Dan waktu itu meninggal, dan karena hepatitis kemudian meninggal, maka menjadi heboh di Indonesia. Dokter, kalau seumpama kita mengatakan ini pasien yang kena hepatitis gitu kan, dan hepatitis misterius yang sekarang nih yang lagi ramai, sebetulnya apa gejala yang ditimbulkan sih dok? Gejalanya apa aja? Kalau gejala yang ditimbulkan ya sama seperti hepatitis itu, seperti ada panas, mual, lebih menonjol ya, muntah, mungkin diare, nah seperti itu. Kemudian dari matanya, kemudian ada kelihatan kuning di bagian mata ya, yang putih, yang di bagian putih. area yang putih Ya, ini kelihatan agak kekuningan. Menguning. Kemudian di kulit itu, kalau kulitnya hitam kan nggak kelihatan. Nah, jadi itu mata aja. Mata yang bisa kelihatan ya. Terus nanti kelihatan juga di kencingnya. Pipisnya gimana dok? Kencingnya itu kok seperti air teh. Jadi rada-rada menggelap. Gelap kayak teh. Ya, teh yang teh. gelap. Kan biasanya itu jernih, kuning jernih ya. Dok. Nah, ini kok seperti air teh. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda begitu, ya cepat-cepat kita ke fasilitas kesehatan. Jadi gejalanya tuh kalau tadi dokter sempat katakan, gejalanya tuh berarti bisa dibilang gejala pernapasan dan pencernaan gitu dok ya? Ya, kalau yang pernapasan kasarnya ya kasarnya ya mungkin ya, itu kan sama-sama ini batuk pilek yang mungkin ada seperti flu-like syndrome lah. Bisa batuk, bisa pilek gitu kan, ya ingus dan segala macam. Ingusen gitu ya. Jadi kalau seandainya orang itu nggak aware, istilahnya takutnya loss, ya nggak sih dok? Seringkali kasusnya bisa begitu. Jadi kita merasa bahwa ini kan cuma batuk pilek biasa gitu, terus kemudian kita nggak aware. Itu gimana dok kira-kira? Ya, kalau yang seperti batuk pilek biasa, tentu kalau batuk pilek biasa orang tua juga mungkin, saya yakin deh orang tua ya ini nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah matanya kok kuning, orang tua pasti sudah itu ketakutan. Gitu. Nah,
pertanyaannya sekarang begini. Ya. Lalu aku harus bagaimana sebagai orang tua? Ya. Kapan aku itu harus membawa ke rumah sakit anak saya? Oke. Ya itu. Ya kalau tetap ada tanda-tanda yang emergency. Ya. Itu seperti kalau sesak nafas dan lain sebagainya. Itu kan memang mau hepatitis mau enggak itu kan tetap ke rumah sakit. Ya, nah kalau untuk yang ini, yang spesifik ini seperti mual, mutah, mencret, itu panas tinggi. Nah itu panas tinggi yang berapa? Kita ada kejang demam enggak? Kemudian ada dehidrasi enggak? Nah itu nanti dari situ mungkin dokter-dokter yang di rumah sakit sudah terpapar oleh kewaspadaan KLB, dia akan memperluas apa istilahnya, menggali ini apa, jangan-jangan ini nanti hepatitis misterius. Nah dokter-dokter kan sudah tahu gitu. Tugas orang tua cuma mengawasi aja, ini mencret kencingnya berapa kali, masih bisa makan minum enggak, panas tingginya berapa, dengan turun panas bagaimana, matanya. Nah sekarang spesifik nih, matanya bagaimana nih. Nah kalau sekarang ini lagi booming info tentang hepatitis, kita juga satu lagi pengawasannya, mata dilihat kuning enggak, enggak aman, tapi dia dehidrasi ya enggak aman. Gitu. Ya. Jadi banyak sekali aspek, dan kalau seandainya ibaratnya sahabat sehat Panterapi kebingungan untuk hal ini, misalnya masih tetap di rumah, ya bisa melakukan video call ya dok ya, istilahnya dengan telemedicine. Telemedicine salah satu yang cukup mudah juga untuk kita bisa komunikasi, istilahnya pertolongan pertama mau kayak gimana di rumah, misalnya belum mau dibawa ke rumah sakit, tapi ya kalau mau lebih mantap dibawa ke rumah sakit akan lebih baik ya. Dokter anak akan langsung melihat. Dokter anak ada, UGD ada. Oke, jadi lebih nyaman nantinya gitu. Dan untuk reservasi dengan dokter anak itu kan cukup mudah, karena kita bisa download aplikasi Panterapiku di Android dan juga bisa lewat Registro. Jadi Panterapi website /registro itu nanti akan mudah juga untuk komunikasi dengan dokternya, langsung daftar gitu. Dok, kasus untuk hepatitis misterius ini itu penularannya caranya gimana dok? Lewat apa penularannya ini? Ya, kalau yang sudah ada itu kan hepatitis ABCDE ya, ABCDE. Nah kalau A itu kan penularannya lewat makanan ya, istilahnya fekal oral. Jadi penyakit-penyakit yang tidak hanya hepatitis, yang fekal oral itu seperti diare, kemudian tipes. Nah itu ya lewat makanan yang terkontaminasi. Kemudian yang satunya itu jelas dia lewat seperti jarum transfusi dan lain-lain. Lewat darah gitu ya dok ya, bisa seperti itu ya. Nah kalau untuk yang kasusnya hepatitis ini berarti istilahnya kita menjaga ya dok ya, untuk pola makan dan segala macam itu gimana dok? Misalnya kan ada yang namanya sekarang kan ini lagi kondisi after lebaran ya, jadi orang pada mudik mungkin makan kuliner dan segala macam, itu kira-kira tipsnya gimana dok untuk makanan? Ya, jadi karena kita nggak tahu ya, jadi kita yang penting itu pola PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Memilih makanan memang harus higienis, aman dari bibit-bibit penyakit, bakteri maupun yang lain. Jadi kita sebaiknya memang kalau bisa sih masak sendiri, tapi ini mungkin susah ya ibu-ibu sekarang. Gimana? Ibu-ibu sekarang ini? Ya tapi kalau bisa sih masak sendiri, jangan masaknya benar-benar mateng, minum air mateng yang benar-benar bersih gitu. Higien sanitasinya harus diperhatikan, higien sanitasi perorangan dan higien sanitasi lingkungan dan perorangan juga penting. Jadi sebetulnya tidak terlalu beda dengan aktivitas sehari-hari di mana kita harus bersih kan dok ya? Pada dasarnya. Jadi kita nggak usah takut kalau kita sudah hidupnya kita itu memang sudah berpola hidup bersih dan sehat ya. Harapannya akan aman. Dok, ini ada pertanyaan yang sangat menggelitik. Dok, ada berita beredar bahwa hepatitis misterius ini akibat vaksin COVID-19. Apakah itu betul? Monggo dokter. Saya juga sudah baca itu, tapi saya juga tidak tahu ya. Jadi begini, yang di Indonesia itu ada anak-anak yang belum divaksin,
ya dia belum mendapat vaksin tapi juga kena juga. Ya, oke. Nah, itu satu jawabannya. Yang kedua, memang mungkin bisa pada orang-orang tertentu yang katanya ya nih istilahnya hepatitis yang apa itu istilahnya autoimun. Autoimun hepatitis. Ya, oh baik. Autoimun. Namanya juga autoimun. Ya. Autoimun itu kan sistem imun kita itu tidak bisa membedakan ini sistem sel tubuh ataupun yang lain. Jadi ya kalau terkena di liver dia merusak liver. Kalau terkena di di jantung ya juga merusak di situ. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu pada penelitian tersebut mungkin didapatkan bahwa orang-orang yang terkena hepatitis misterius itu terjadi perubahan di sel T-nya yang diinjus oleh si vaksin tersebut. Tapi itu kan baru entah itu sudah penelitiannya sahih apa belum kan kita nggak tahu. Nanti kita tunggu berita yang berikutnya. Oke, baik. Jadi per tanggal 6 Mei 2022 ini sampai sekarang masih belum ada bisa dibuktikan ya dok ya bahwa itu diakibatkan akibat vaksin COVID-19 atau bukan gitu ya. Perlu penelitian lebih masih lanjut. Perlu penelitian lebih lanjut dan kalau kita terang penelitian seluruh dunia terus N-nya berapa? Gitu. Ya. Jadi rame ya. Jadi banyak ya. Berapa? Karena ini garis besar yang justru orang yang terkena bulan lalu di London dan segala macam Irlandia dan yang lain-lain mayoritas justru mereka belum divaksin anak-anaknya gitu. Jadi ini kan berarti otomatis kita masih terlalu cepat untuk memberikan kesimpulan ya dok ya. Jadi sekarang tetap jadi kalau seandainya ada untuk vaksinasi COVID-19 untuk anak tetap kita mendukung program tersebut ya dok ya. Dan di situ dikatakan bahwa memang itu Pfizer ya. Di itu selebarannya itu Nah, di kita kan Sinovac ya anak-anak. Ya betul, Sinovac. Gitu. Yang kemarin nggak divaksin juga kena. Betul. Jadi masih bingung kan. Jadi kita juga harus hati-hati untuk kabar-kabar yang seperti itu. Jangan terlalu mudah untuk mempercayai gitu kan. Kalau bingung langsung datang ke rumah sakit Panterapi atau minimal telemedicine juga nggak masalah ya dok ya. Karena telemedicine lebih gampang kan, nggak usah ke rumah sakit, cuma tinggal ngobrol sama dokternya, tanya aja gitu kan. Bener nggak sih berita-berita yang beredar gitu kan? Lebih enak di rumah, bisa di mobil, ngobrol sama dokter anak misalnya, salah satu dokter anak di rumah sakit Panterapi atau dokter anak yang lainnya. Dokternya banyak loh. Dokternya banyak. Dokter jadi anak boleh. di Panterapi banyak. Jadi bisa. Dan semua melayani telemedicine ya dok? Iya, semua melayani telemedicine. Jadi bisa memilih dokternya. Dengan jadwal dan segala macam juga bisa lihat di aplikasi Panterapiku atau Registro. Dokter, jadi minta tolong diberikan titik berat menitik beratkan untuk cara pencegahan sekali lagi untuk keluarga di rumah. Dok. Kalau pencegahan kita tetap harus prokes. Pada saat ini COVID memang melandai, tapi siapa tahu setelah Lebaran ini yang kita buka-buka masker dan lain sebagainya itu kita juga belum tahu mutasi yang berikutnya apa kita juga belum tahu, jadi kita tetap prokes prokes, pakai masker. Kemudian karena yang kita lagi hebohkan ini adalah kemungkinan dari saluran napas, saluran cerna, jadi kita tetap harus cuci tangan, cuci tangan bersih, pakai sabun, air mengalir, seperti itu. Kemudian kita memilih makanan, kalau bisa ya memasak dengan baik dan benar, memilih makanan, mencuci makanan sebelum dimasak dengan baik dan benar, menghidangkannya juga dengan yang higienis, alat-alat makan kita higienis. Kemudian yang susah anak-anak ini bertukar alat makan. Jadi kita harus membiasakan anak-anak kita tidak boleh joinan. Minum satu gelas ini biasanya kan ini nggak cuma anak kecil, anak SMP yang itu pun masih suka pada sendoknya banyak. Mungkin. Tapi mangkoknya itu satu kalau mereka itu jajan di luar. Makan bareng, jadi sendoknya masuk mulut sendiri ke mangkok yang sama gitu kan ya. Baik. Kalau yang masih kecil mungkin bertukar alat makan, alat sendok. Itu. Jadi hal itu juga cukup penting ya dok ya. Istilahnya kadang-kadang itu kan di luar
kadang-kadang di luar kemampuan orang tua untuk mengawasi ya. Itu kan betul. terjadi di sekolah Ya, mungkin ya itu kan. Para pengasuh itu juga harus tahu seperti itu. Oke, ya baik. Para pengasuh daycare Ya, itu ya. juga harus menyendirikan Oke. alat makan dan kebersihannya. Oke, jadi yang penting pola istilahnya istilahnya makanan dan segala macam itu juga harus baik, dan juga untuk prokes tetap harus dijalankan. Iya. Karena pandemi Covid juga belum selesai, dan ternyata prokes juga membawa apa istilahnya ya, itu sangat positif untuk bisa memutus rantai penularan Covid-19, tapi juga memutus rantai penularan sakit yang lain-lain sebetulnya, Dok, ya kan sebetulnya ya. Betul. Gitu kan. Jadi tetap sangat bagus. Tetap harus prokes ya. Saat ini kita tetap harus menggunakan masker, harus rajin cuci tangan, kemudian istilahnya juga menjaga jarak, kurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan ya. Jadi kalau yang lihat orang pada kumpul-kumpul sebaiknya dihindari dulu, karena bagaimanapun COVID-nya belum selesai, dan penyakit ini kebetulan hepatitis misterius itu ya memang kita bisa istilahnya menduga dengan prokes itu bisa meminimalisir terkena hepatitis misterius. Gitu, Dokter Ratna, setuju? Setuju. Orang tua jadi bagaimana untuk orang tua nih? Panik atau enggak nih? Jangan panik. Oke. Jadi kita tetap tidak boleh panik dalam situasi apapun. Oke. Ya, kita mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan. Oke. Itu. Oke. Jadi tidak boleh panik. Pekerjaan tetap berjalan, aktivitas tetap berjalan. Oke. Apa yang harus dikerjakan, kerjakan. Oke, siap, Dokter. Eling lan waspoto. Iya. Itu ya, saya belajar bahasa ini semalaman ngomongnya. Oke. Baik, Dokter Ratna, banyak terima kasih buat kebersamaannya hari ini ya, Dokter ya. Nanti jangan segan lagi kalau nanti kita undang ke beberapa podcast selanjutnya untuk tentang edukasi untuk anak-anak. Sekali lagi banyak terima kasih. Sehat selalu, Dokter Ratna. Amin. Amin. Sama-sama sehat ya, Dok. Terima kasih, Dokter. Baik, sahabat Sehat Panterapi, terima kasih telah mengikuti tayangan ini hingga akhir. Jangan lupa follow akun Instagram dan subscribe channel YouTube Rumah Sakit Panterapi Yogyakarta. Berikan like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya untuk banyak mendapatkan informasi terbaru dari Rumah Sakit Panterapi dan info layanan kesehatan serta edukasi-edukasi dari kami. Rumah Sakit Panterapi juga secara khusus kita mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat Anda yang merayakan Idul Fitri. Semoga kita tetap selalu bisa bersama dan tetap bersemangat dan penuh berkat untuk kita semua. Saya Jody Wisnu bersama dengan Dokter Ratna, spesialis anak, undur diri. Terimalah salam dari Rumah Sakit Panterapi, sahabat untuk hidup sehat. Sampai jumpa.